Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nabila. Sebelum itu Ibu presensi terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Agak banyak Bu, agak banyak. Siapa? Ada Adel, Lukman, Yadi. Kenapa itu tidak masuk? Ada yang sakit. Kemudian ada yang alpa Bu, bolos Bu, hukum Bu. Oke, semangat kalian pagi ini? Enggak Bu. Mau ice breaking dulu? Mau. Oke, kita ice breaking dulu ya. Bisa berdiri semuanya? Bisa. Kita ice breaking lagu Aram Sam Sam. Tahu kan lagunya ya? Tahu. Hey guys, let's do a rock and roll movement. Ikuti ya semuanya. Ya Bu. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, aram guli 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 guli, aram sam sam, aram guli 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 guli, aram sam sam. Now kids, let's do Ya, lebih cepat lagi. Okay, let's speed it up. Lebih cepat lagi ya ini. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang merencanakan masa depan. Siapa yang tahu arti pepatah gantungkan cita-citamu setinggi langit? Ya, silakan Ilham. Itu kita harus bercita-cita setinggi mungkin Bu. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu sama kita. Jadi hari ini kita akan membahas bab baru yaitu teks argumentasi. Jadi pada tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu memahami pengertian, struktur, dan ciri-ciri teks argumentasi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan dalam sebuah teks argumentasi. Untuk yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian teks argumentasi. Ada yang mau membacakan? Saya Bu, Silakan, Saudari Nurin. teks argumentasi adalah teks yang mengemukakan pendapat, ide, atau sikap seseorang terhadap suatu masalah dengan disertai alasan dan bukti-bukti logis untuk mendukung pendapat tersebut. Tujuan utamanya adalah meyakinkan pembaca atau pendengar agar setuju atau memahami sudut pandang penulis terhadap topik tertentu. Oke, terima kasih Saudari Nurin. Jadi, teks argumentasi ini adalah teks yang mengemukakan pendapat, ide, atau sikap seseorang terhadap suatu masalah yang disertai dengan alasan, contoh, atau bukti yang konkret. Jadi, pada teks argumentasi ini bukan hanya sekedar berisi opini ya. Penulis ini menyampaikan pendapat pribadi, bukan informasi yang netral. Pada teks argumentasi ini juga didukung oleh fakta. Jadi opini yang tertera pada teks argumentasi ini tidak hanya sekedar tidak berdiri sendiri, tetapi didukung, diperkuat oleh alasan, data, dan contoh yang konkret. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur teks
argumentasi. Ada yang mau membacakan lagi struktur teks argumentasi? Silakan, Uut. Struktur teks argumentasi, pertanyaan pendapat atau tesis. Penulis menyampaikan topik utama dan posisi atau pandangannya terhadap masalah yang akan dibahas. Kedua, argumentasi, alasan dan bukti. Penulis menyampaikan berbagai alasan yang mendukung tesisnya, dilengkapi data, fakta, contoh konkret, pendapat ahli atau hasil penelitian. Ketiga, penegasan ulang atau kesimpulan. Penulis menyimpulkan dan menegaskan kembali pendapat penulis. Terima kasih, Uut. Jadi terdapat 3 struktur teks argumentasi, yaitu yang pertama pernyataan pendapat atau tesis. Jadi pada tesis ini itu menunjukkan sikap atau pernyataan seorang penulis. Dinyatakan dengan kalimat tegas, tetapi namun bersifat terbuka untuk didiskusikan. Jadi tesis ini itu untuk memancing pembaca agar tertarik untuk membaca bagian selanjutnya. Untuk yang kedua yaitu argumentasi yang berisi alasan dan bukti. Jadi argumentasi ini adalah bagian inti dari teks argumentasi. Di sinilah penulis ini menyampaikan berbagai alasan yang mendukung tesisnya, yang dilengkapi dengan data, contoh, alasan yang logis dan konkret. Jadi pada bagian argumentasi ini terdiri dari beberapa paragraf yang berisi dengan alasan. Masing-masing paragraf itu bisa membahas satu alasan dan satu bukti pendukung. Jadi pada bagian argumentasi ini juga sering menggunakan konjungsi kausalitas atau kata hubung sebab akibat. Ada yang tahu apa saja kata hubung sebab akibat itu? Karena, sehingga dan sebagainya ya. Untuk yang terakhir yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Jadi pada bagian terakhir ini penulis menyimpulkan dan menegaskan kembali pendapat penulis. Penulis ini mengulang secara eksplisit pendapat awal dengan penekanan baru. Dapat diakhiri juga dengan kalimat ajakan, saran, dan harapan. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks argumentasi. Jadi terdapat 5 ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama yaitu memuat pendapat atau opini. Opini ini menjadi unsur utama dalam teks argumentasi. Disampaikan secara eksplisit atau terbuka, atau bisa juga disampaikan secara implisit atau tersirat. Jadi tidak semua dalam teks argumentasi itu tidak semua teks argumentasi itu adalah fakta, tetapi juga sebagian besar pada teks argumentasi itu berisi pendapat penulis. Untuk yang kedua yaitu disertai alasan dan bukti dukung. Jadi supaya meyakinkan pembaca, itu opini perlu diperkuat dengan data atau argumen yang logis. Jadi pembaca itu tidak diberitahu apa yang menjadi pendapat penulis, tetapi juga diberitahu mengapa pendapat tersebut itu masuk akal. Yang ketiga yaitu menggunakan kata hubung argumen atau konjungsi kausalitas. Teks argumentasi ini sering menggunakan konjungsi yang menunjukkan hubungan sebab akibat yang sudah kita sebutkan tadi, beberapa kata-kata konjungsi kausalitas ya. Dan yang keempat yaitu bersifat logis dan objektif. Opini yang disampaikan ini tetap harus berbasis dengan logika yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi hindari kalimat yang berlebihan atau hiperbola atau terlalu emosional yang tidak memiliki dasar. Untuk yang terakhir yaitu menggunakan modalitas. Jadi teks argumentasi ini sering menggunakan modalitas untuk menunjukkan sikap dan kemungkinan. Kata modalitas yang sering dipakai pada teks argumentasi itu biasanya ada kata harus,
Iya, betul sekali. Paham ya semuanya? Ya, alhamdulillah. Nah, ini adalah contoh teks argumentasi merencanakan masa depan sejak dini. Ada yang ingin membaca? Saya Ya, silakan saudari Mila. Nanti bergantian dengan Nabila ya. ya. Merencanakan masa depan sejak dini. Merencanakan masa depan sejak dini merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh setiap individu, terutama generasi muda. Masa depan yang cerah tidak datang begitu saja, tetapi harus dirancang dan dipersiapkan dengan penuh kesadaran. Tanpa perencanaan, seseorang bisa kehilangan arah dan tujuan dalam hidupnya. Perencanaan masa depan membantu seseorang menentukan langkah-langkah yang perlu diambil, termasuk dalam hal pendidikan, karir, dan kehidupan pribadi. Misalnya, siswa yang bercita-cita menjadi dokter tentu harus mempersiapkan diri dengan belajar giat di bidang sains sejak sekarang. Selain itu, perencanaan juga membantu kita lebih siap menghadapi tantangan dan menghindari keputusan yang impulsif. Berdasarkan survei oleh Kementerian Pendidikan, siswa yang memiliki rencana studi dan karir yang jelas cenderung memiliki motivasi belajar lebih tinggi dan hasil akademik yang lebih baik. Bisa dilanjut oleh Nabila. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelajar untuk mulai memikirkan dan merancang masa depannya sedini mungkin. Dengan rencana yang matang, kita tidak hanya memiliki arah yang jelas, tetapi juga memiliki semangat dan keyakinan dalam menjalani setiap langkah kehidupan. Oke, terima kasih Nilam dan Nabila. Ada yang pada paragraf pertama ini ada yang tahu struktur apa pada teks argumentasi ini? Ada yang tahu? Berisikan apa ini? Opini penulis, pendapat penulis. Ada yang tahu? Tesis. Ya, betul, tesis. Tepuk tangan dulu dong. Jadi paragraf pertama ini merupakan tesis yang berisikan pendapat atau opini dari penulis. Yang kedua, apa strukturnya? Ada yang tahu? Fakta pendukung. Iya, dan juga ada apa di sini? Isi. Ada data pendukung. Jadi pada paragraf kedua ini merupakan bagian argumentasi yang berisi alasan dan bukti atau datanya ini berdasarkan survei oleh Kementerian Pendidikan. Jadi datanya berasal dari survei Kementerian Pendidikan. Untuk yang paragraf ketiga, struktur apa? Penegasan. Ya, betul, penegasan ulang. Jadi pada paragraf ketiga ini menyimpulkan seluruh isi teks argumentasi secara ringkas ya. Sampai sini paham ya semuanya? Paham. Oke, jadi kita nggak apa-apa ya, lanjut ke penugasan. Nanti saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Masing-masing kelompok akan saya beri LKPD yang berisi teks argumentasi dan juga beberapa soal. Nanti kalian akan membaca teks argumentasi terlebih dahulu, dibaca dengan seksama. Lalu setelah itu menjawab soal yang sudah ada di baliknya, di LKPD-nya. Bisa dibagi terlebih dahulu, kok banyak kan sini? Ayo di sini dulu, kasihan ini cuma 2. Iya. Oke, Ibu bagi ya. Nanti setelah mengerjakan, kalian membacakan hasil diskusinya ya ke depan. Perwakilan saja satu anak. Ini ya, kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ibu beri waktu selama 20 menit. Cukup? Cukup. Oke, selamat mengerjakan. Dibaca dulu dengan seksama ya. Ya, Bagaimana? Ada yang dipertanyakan? Ada yang belum dipahami? Bisa dipertanyakan ya. Tidak ada yang sudah paham. Sudah. Oke. Bagaimana kelompok 1? Ada yang kurang paham? Masih dibaca Bu. Dibaca dulu. Iya, kemarin lupa. Dibaca dengan sesama ya, gitu soalnya dijawab sesuai dengan teks argumentasi yang sudah kalian baca. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Untuk kelompok 1 silakan menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Perwakilan saja satu orang. Bu yang penyambung.
Baik, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama, apa pendapat utama penulis dalam teks argumentasi di atas? Jawabannya adalah pendapat penulis adalah bahwa seseorang harus teguh pada satu rencana yang telah dipikirkan secara matang agar dapat meraih kesuksesan secara optimal. Pertanyaan kedua, tuliskan satu alasan dan satu data yang mendukung pendapat tersebut. Jawabannya yang bagian alasan, jika seseorang sering berganti rencana, maka waktu dan tenaga akan terbuang sia-sia karena selalu memulai dari awal lagi. Kemudian data pendukungnya, menurut survei dari Harvard Business Review tahun 2021, individu yang teguh pada satu visi dalam jangka menengah hingga panjang memiliki peluang keberhasilan 60% lebih besar dibanding mereka yang terus mengubah target. Kemudian pertanyaan ketiga, tunjukkan kalimat pada teks yang merupakan bagian tesis, argumentasi, dan penugasan ulang. Jawabannya yang bagian tesis terdapat pada paragraf pertama, yaitu dalam hal ini meneguhkan diri pada satu rencana yang telah dipikirkan secara matang adalah langkah penting dalam mewujudkan kesuksesan. Kemudian bagian argumentasi terdapat pada paragraf 2, yaitu berganti-ganti rencana hanya akan membuang energi, waktu, dan sumber daya terbuang percuma. Diikuti dengan data dari Harvard Business Review tahun 2021 sebagai penguat. Kemudian yang terakhir bagian penegasan ulang terdapat pada paragraf kelima, yaitu dengan demikian teguh pada satu rencana yang telah ditetapkan merupakan prinsip penting dalam mencapai tujuan hidup. Pertanyaan keempat, sebutkan dua konjungsi yang menunjukkan hubungan sebab akibat dalam teks. Jawabannya yaitu dua konjungsi kausalitas, karena dan oleh karena itu. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, apakah teks tersebut menggunakan modalitas? Beri contoh dan jelaskan fungsinya. Jawabannya ya, teks argumentasi tersebut menggunakan modalitas karena adanya modalitas seperti harus dan bisa yang digunakan untuk menunjukkan sikap penulis terhadap kemungkinan dan keharusan. Sudah. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya dari hasil diskusi kelompok 1? Tidak ada? Tidak ada. Oke, silakan dulu Nurin. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Perkenalkan, nama saya Laila Dusyifa. Di sini saya akan membacakan hasil pengerjaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, nomor 1, apa pendapat utama penulis dalam teks di atas? Jawabannya, pendapat utama penulis adalah bahwa memiliki rencana alternatif sangat penting sebagai bentuk kesiapan menghadapi perubahan dan ketidakpastian dalam kehidupan maupun pekerjaan. Yang kedua, tuliskan satu alasan dan satu data yang mendukung pendapat tersebut. Alasan, rencana alternatif memberikan jaring pengaman agar kegagalan tidak menjadi akhir, melainkan pintu masuk bagi pendekatan baru. Data pendukung, teks tersebut tidak mencantumkan data statistik atau hasil survei secara eksplisit. Penulis konkret dan penalaran logis sebagai pendukung, seperti contoh proyek menghadirkan. Pertanyaan yang ketiga, tunjukkan kalimat pada teks yang merupakan bagian dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang jawaban yang ketiga, tesis terletak pada paragraf pertama, oleh karena itu memiliki rencana alternatif atau plan B menjadi suatu keharusan untuk mengantisipasi ketidakpastian. Yang argumentasi pada paragraf kedua, misalnya ketika suatu proyek menghadapi kendala dana, tim yang memiliki rencana alternatif dapat segera mengalihkan strategi tanpa menghentikan keseluruhan proses. Pada seluruh paragraf 2 dan 3 mengandung argumentasi. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, dapat disimpulkan bahwa rencana alternatif sangat penting untuk menjamin kelangsungan tujuan saat rencana utama terganggu. Pertanyaan yang keempat, sebutkan dua kondisi yang menunjukkan hubungan sebab akibat dalam teks. Jawabannya dua kondisi kausalitas, yaitu karena dan oleh karena itu. Pertanyaan yang terakhir, apakah teks tersebut menggunakan modalitas? Berikan contoh
dan jelaskan fungsinya. Ya, teks argumentasi tersebut menggunakan modalitas. Karena adanya modalitas seperti sebaiknya sangat penting, bukanlah yang digunakan menulis untuk menunjukkan keharusan atau anjuran tertentu, memberikan penekanan pada tingkat kepentingan atau kemungkinan. Oke, sudah. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok 2? Tidak ada ya? Oke, silakan duduk. Saudara Laila. Tepuk tangan dulu untuk pembicara. Mungkin sudah selesai ya pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan ada yang bisa menyimpulkan kita sudah belajar apa saja pada hari ini? Ya, silakan Ilham. Kita belajar tentang apa itu pengertian dari teks argumentasi. Kemudian kita juga belajar tentang struktur teks eksplanasi, yang dimana struktur teks argumentasi. Iya, struktur teks argumentasi. Iya, baca dah. Tiga. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan kita sudah belajar apa saja hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Ilham. Jadi kita sudah belajar tentang pengertian teks argumentasi, kemudian kita juga belajar tentang struktur dari teks argumentasi. Nah, strukturnya itu ada 3. Yang pertama ada tesis, kemudian yang kedua ada fakta atau data pendukung, dan yang terakhir atau yang ketiga ada penegasan ulang. Ya, terima kasih Saudari Mila. Tepuk tangan dulu untuk Saudari Mila dan kita semua yang sudah melaksanakan pembelajaran ini. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang cara membuat teks argumentasi sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan oleh Ejaan Bahasa Indonesia. Untuk itu jangan lupa ya dibaca buku-bukunya, dibaca. Baik, Bu. Apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.